Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan siap melakukan demonstrasi kontekstual modul 2,3 yang bertemakan coaching dalam supervisi akademik. Kami yang terdiri dari 3 orang calon guru penggerak, saya sendiri Syamdunia Yosef dari SMP Negeri 2 Sebuku. Saya Abdul Kadir dari SDN 0 Sebuku. Saya Blasius Balahokon dari SDN 07 Lubis. Dan kami bertiga akan menyelesaikan tugas kami dalam demonstrasi kontekstual dalam proses coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Oke, selamat pagi Pak Kadir. Ya, pagi juga Ya, Pak. apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat-sehat saja ya. Iya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi Pak Kadir jadi coach kan untuk coaching si coachingnya. Tapi sebelum mulai, untuk di pra-observasi ini ada beberapa yang harus Bapak sampaikan kepada Pak Kadir sebagai coach. Untuk rubrik penilaiannya Pak. Jadi ada rubrik penilaian yang menilai adalah apakah proses coachingnya Bapak Kadir nanti sesuai alur tirta atau tidak. Kemudian sudah tahu kan alur tirtanya? Sudah tahu Pak. Kemudian ada pertanyaan yang berbobot. Jadi jangan bertanya yang tidak berbobot. Pertanyaan yang menyangkut masalahnya si coaching. Kemudian merespon dari pertanyaan si coaching, merespon pertanyaannya Bapak. Ada responnya. Kemudian ada prinsip coaching yang harus Bapak sesuaikan. Misalnya kemitraan, ada proses kreatif dan juga ada memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Betul Pak. Betul kan? Nah, kemudian yang mau saya tanyakan yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan di dalam proses coaching ini? Boleh tahu. Ya, motivasinya Pak ada 3 Pak ya. Ya, Menurut saya 3 itu Pak. Pertama adalah kejujuran guru Pak. ya. Kemudian juga menanyakan pertanyaan merebut kepada coach Pak. Ya. Kemudian juga apa Pak ya ketiga itu Pak? Satu lagi kita mendengarkan Secara aktif Pak, betul Pak. Yang dari ketiga si Pak coaching. dengan secara aktif Pak coachingnya Pak. Ya. Nah, kemudian kompetensi yang Bapak kembangkan 3 itu, dari 3 itu ada nggak yang lebih spesifik yang Bapak harus pilih untuk dikembangkan dalam observasi Bapak? Ada Pak. Saya lebih condong Pak untuk kemudian menjadi hadir secara penuh Pak. Hadir secara penuh. Kenapa? Karena untuk memancing atau memiliki pertanyaan berobat Pak kepada si coachnya memang butuh memahami Pak masalahnya di mana, kemudian kita bisa memantik Pak pertanyaan berobat Pak. Hadir penuh di situ Ya, ya. betul Pak. Oke. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan dari proses coaching nanti? Nanti Pak, mungkin nanti kita berupaya Pak untuk kemudian mengembangkan cerita Pak ya, memiliki tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga ke depan aksi nyatanya gimana dan tanggung jawabnya kira-kira ke depan seperti apa Pak. Ya, jadi intinya kita juga bisa berharap supaya proses coaching kita itu si coaching dapat mengatasi masalah yang ada. Nah, demikian ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak, saya silakan untuk melakukan coaching terhadap si coaching. Silakan. Baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak Abdul. Pagi juga Pak Blasius. Sehat Pak Blasius. Gimana kabarnya Pak Blasius? Puji Tuhan Pak Abdul. Sehat nih Pak Abdul. Pak Abdul, bolehkah saya minta waktu Pak Abdul sedikit untuk saya sharing-sharing Pak Abdul? Boleh sekali Pak, sangat boleh Pak. Ada apa nih Pak? Terima kasih banyak Pak Abdul ini ya. Ini Pak Abdul, kemarin kan saya disupervisi Pak Abdul ya. Disupervisi oleh pengawas dan kebetulan ada tim visitasi akreditasi dari dinas provinsi Pak. Jadi ke sekolah saya mengadakan supervisi. Di situ saya lah guru yang disupervisi Pak. Jadi proses supervisi dan proses supervisi ya, tempat Pak pengawas menyampaikan ke saya bahwa saya mengajar yang tidak menggunakan buku teks Pak Abdul, karena saya menggunakan metode lain. Saya menggunakan yang saya gunakan waktu itu adalah media gambar
tentang media PPT Pak Abdul, dan ada satu YouTube yang sudah saya download pemaparan materi itu Pak Abdul. Jadi hal ini Pak Pengawas menyampaikan ke kepala sekolah, melaporkan ke kepala sekolah, dan saya dipanggil Pak Abdul sama Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal ini. Kira-kira apa hambatannya Pak Belasis kemudian tidak memakai buku teks Pak di dalam mengajar Pak? Itu Pak Abdul. Kalau menurut saya Pak Abdul ya, ketika tidak menggunakan buku teks itu, saya lebih rasa leluasa mengajar, tidak terikat Pak Abdul. Karena materi yang saya ajarkan itu berdasarkan pengalaman hidup dan lingkungan hidup sehari-hari Pak Abdul. Kira-kira menurut Pak Belasis apa sih kelebihannya Pak ketika Bapak mengajar itu tidak menggunakan buku teks Pak? Kelebihan saya ketika mengajar menggunakan buku teks atau tidak menggunakan Pak? Tidak menggunakan buku teks Tidak Pak. menggunakan buku teks. Jadi maksud begini Pak, kira-kira apa sih kelebihannya Bapak ketika mengajar itu tidak menggunakan buku teks Pak? Nah, kelebihan saya ketika mengajar tidak menggunakan buku teks itu Pak Abdul, bahwa saya merasa tidak terikat Pak Abdul. Jadi saya leluasa menyampaikan materi ke anak-anak karena berkaitan dengan situasi dan kondisi hidup saat ini Pak, di lingkungan masyarakatnya Pak. Kira-kira Bapak ketika mengajar Pak, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira Bapak mengajar Pak menggunakan sumber apa aja itu Pak? Yang saya gunakan itu yang pertama adalah sumber media gambar Pak Abdul. Ada media gambar, ada juga PPT yang saya sudah rancang, yang mana saya ambil materi itu dari buku juga, dan ada juga video-video pembelajaran yang sudah saya download yang saya paparkan ke anak-anak. Kira-kira menurut Bapak apakah menggunakan buku teks itu Pak dapat menghambat Pak eksplorasi siswa dalam belajar? Ya Pak Abdul, kalau menurut saya sih tidak juga Pak. Mungkin dengan menggunakan buku teks itu ya siswa juga dapat mengeksplorasi diri mereka, bahkan dapat menambah pengetahuan mereka juga Pak. Kira-kira ke depan apa yang Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana saya sih Pak, mungkin saya yang pertama ya Pak ya, yang pertama mungkin saya akan menemui secara langsung Pak Kepala Sekolahnya. Ya saya mohon maaf ya kepada Kepala Sekolahnya, karena mungkin ya apa yang saya lakukan itu sudah ya membuat dirinya mungkin merasa karena ditegur sama Pak Pengawas. Dan yang kedua mungkin saya akan berusaha ketemu dengan Pak Pengawas Pak. Saya ketemu langsung dengan Pak Pengawas. Saya memohon maaf, minta maaf, dan saya akan menjelaskan ke Pak Pengawas bahwa mungkin ke depannya saya akan lebih banyak menggunakan referensi mengajar lagi, termasuk buku teks tadi Pak Abdul. Buku teks, mungkin media gambar, ada juga YouTube, ada juga PPT, itu akan saya kembangkan sehingga proses pembelajaran berreferensiasi tadi Pak, sehingga siswa itu lebih senang Pak. Bagus sekali Pak, kalau punya saya sudah bagus Pak. Pasti Bapak sudah berusaha untuk kemudian bertemu dengan pengawas sekolah atas masalah Pak lagi. Kira-kira ke depan Pak apa sih Bapak punya komitmen ke depan kira-kira untuk rencana Bapak akan maksudnya Bapak nanti ke depan itu tidak apa sih komitmennya Pak untuk bisa diterapkan Bapak ini apa masalah Bapak hadapi? Masalah yang saya hadapi Pak. Mungkin komitmen saya bahwa saya lebih membenahi diri lagi Pak ya. Saya akan menambahkan media pembelajaran, yaitu salah satunya buku teks tadi, video pembelajaran, PPT, YouTube, supaya siswa-siswa saya itu lebih luasa memahami materinya Pak. Wah bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Bapak mudah ke depan Pak bisa lancar urusannya, bisa lebih berkomitmen Pak memakai buku teks Pak yang sebentar Pak dalam mengajar. Saya sudah ini sangat luar biasa Pak. Terima kasih Pak atas hari ini kucingnya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak Abdul atas masukannya, atas sarannya buat saya. Semoga kita semua selalu diberkati ya Pak Abdul ya. Ya. Selamat pagi Pak Kadir. Pagi juga Pak Sam. Pak Abdul Kadir ya. Iya betul Pak. Nama lengkapnya Pak Abdul Kadir SPD. Iya betul Pak. Oh, mengajar di SD 008 015 buku Pak. 005. Oke, baik. Saya mau melakukan penilaian pasca observasi hasil dari coaching Bapak ya. Iya betul Pak. Boleh kan? Bapak punya waktu? Boleh Pak, boleh sekali Pak. Untuk yang pertama, saya mau bertanya dulu hasil dari coaching Bapak. Kira-kira apakah Bapak sudah memenuhi
proses alur tirtanya atau kompetensi yang Bapak sebutkan di observasi sudah ditemukan atau sudah dilaksanakan dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah sudah Pak, tadi sudah mencoba untuk kemudian sudah masuk ke tujuan Pak, kemudian juga tadi sudah berupaya untuk kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian kemudian juga saya sudah mengarahkan dia untuk kemudian buat aksi nyata Pak, dan menginvestasi di mana seperti itu Pak. Jadi sudah sesuai alurnya ya? Sudah Pak. Ya, sudah bagus Pak ya. Saya sudah lihat sudah sesuai alurnya. Bapak sudah hadir secara penuh di dalam coaching, saya lihat. Lalu juga ada pertanyaan yang Bapak sampaikan semuanya berbobot sehingga dijawab dari coachingnya itu berleluasa karena pertanyaan Bapak semuanya berbobot. Lalu Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif. Jadi saya lihat prinsip coachingnya sudah muncul di situ. Betul kan Pak ya? Iya Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, ada nggak kompetensi lain lagi yang perlu Bapak tambahkan di dalam coaching ini selain yang sudah Bapak sebutkan? Kira-kira ada nggak kompetensi yang Bapak mau tambahkan? Kayaknya cuma 3 itu aja sih Pak. Nah, Nanti 3 itu tadi aja. ya. Gitu, Pak. Jadi ada presensnya, mendengar aktif, lalu bertanya secara berbobot, Iya gitu. betul Pak. Sesuai kata kunci dari coachingnya. Betul. Oke, mudah-mudahan coaching Bapak bisa diterima oleh si coachingnya dan itu bisa berhasil menemukan solusi dari masalah si coachingnya. Begitu Pak ya? Iya betul Pak. Sukses Pak, semoga Bapak juga sukses, coachingnya juga sukses. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat. Baik, demikian tugas yang sudah kami sampaikan dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk semua guru yang ada di Indonesia. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Guru Penggerak.